Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim asesor PDD UKT-PT periode 2026 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fahrizal SPD MKom, dosen tetap Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video unjuk kerja bidang pendidikan ini, saya menampilkan proses pembelajaran teori untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi semester 4 untuk bobot 3 SKS. Pokok bahasan yang ditayangkan adalah estimasi manajemen proyek dengan topik spesifik perhitungan metode CPM atau Critical Path Method. Output pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menghitung estimasi waktu proyek secara akurat dan menentukan jalur kritis. Sistem pembelajaran menerapkan pendekatan DIA secara integrasi, yaitu delivery dengan penyampaian konsep dasar teori CPM mengacu pada RPS menggunakan slide presentasi. Lalu interaction, yaitu interaksi aktif dibangun melalui workshop interaktif penyelesaian studi kasus perhitungan bersama mahasiswa. Yang ketiga, asesmen, yaitu evaluasi diukur langsung melalui peninjauan hasil latihan perhitungan CPM mahasiswa di akhir seksi. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring di ruangan kelas bersama mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat menyaksikan. Enggak semuanya dibahas satu semester, baik cuma satu subbab di salah satu pertemuan. Ini pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke pertemuan 11 ya, seperti pertemuan yang lalu kita akan coba review tugas-tugas pertemuan sebelumnya ya. Saya sudah memberikan tugas kepada kalian untuk masing-masing kelompok membuat WBS, Book Breakdown Structure, pada tugas untuk mata kuliah apa? Kayaknya sih web programming ya. Untuk web programming mata kuliah tersebut kalian jadikan dan kalian kemas menjadi manajemen proyek dan daftar pekerjaan, daftar task yang ada di pengertian tugas manajemen proyek tersebut kalian kemas menjadi manajemen proyek dari web programming ya maksudnya. Oke. Kali ini setelah kalian, saya sudah suruh kalian untuk bikin WBS. Saya capture salah satu tugas ya, tugasnya Mas Hadik nih. Coba ada yang Mas Hadik. Oke. Itu ada warna merah yang Mas Hadik. Itu artinya apa Mas Hadik? Yang merah ini itu saya belum mengerti apa, makanya saya minta kegunaan yang merah ini itu untuk apa dan itu bagaimana Pak? Oke, sebenarnya yang merah itu sebenarnya relate nih dengan pertemuan hari ini. Yang dimaksud yang warna merah itu adalah yang namanya kita kenal nanti sebagai critical path atau jalur kritis. Di pertemuan ini kita akan bahas itu sebentar ya, karena cukup banyak juga yang akan kita bahas mengenai ini salah satu knowledge area di manajemen proyek namanya time management alias manajemen waktu. Ya, manajemen waktu. Jadi kalian harus sebagai project manager nantinya harus mempertimbangkan pekerjaan mana saja yang paling menentukan durasi proyek. Kan kita tahu ya, project management itu sangat concern terhadap triple concern manajemen proyek, itu apa? Cost management, time management, satu lagi scope management, manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, sama manajemen biaya. Kita tahu loh, sudah saya jelasin di step yang hubungannya dengan timeline project, dan kita kemarin kan kita menggunakan di project ya, itu kelihatan ada garis warna biru, ada garis warna merah gitu ya. Nah itu nanti akan saya jelaskan dan bagaimana sebenarnya kalau kita menghitung secara konvensional atau menghitung manual gitu ya. Kalau saya kita nggak pakai tools. Nah, dari situ sebenarnya kita udah bisa punya alibi atau punya ekspektasi kepada klien. Kita bisa memberikan informasi kepada klien tentang apa? Tentang
molor, makin panjang waktunya. Gitu ya. Nanti dengan pertimbangan kita paham hal ini ya, durasi proyek sudah berapa, kita juga nanti bisa bernegosiasi dengan klien tentang hal penambahan fitur berarti nanti akan ada penambahan waktu dan biaya ketika biaya nambah karena kita harus punya namanya manage ya, nambahin waktu untuk programmer mengerjakan coding-codingnya ya, database juga perlu database engineer juga perlu dibayar juga ya. Nah, setiap kali ada perubahan artinya seringkali mengubah seluruh fitur yang ada di program. Masih ingat nggak apa ciri-ciri sebuah proyek? Mungkin yang pertama itu kita bisa menghasilkan produk yang unik, dan yang kedua itu dapat dikerjakan pada waktu yang tertentu. Oke, bagus Andi, ingat kamu ya. Terima kasih. Ya itu menghasilkan produk yang unik dan waktunya terbatas sebenarnya. Jadi ada start, waktu mulai sama waktu selesainya, dan itu sudah harus tercantum dalam sebuah kontrak. Nah, kalau seandainya klien kita seringkali minta nambah fitur lagi, efeknya apa? Waktunya makin molor, jadi tidak sesuai dengan kontrak. Padahal kalau seandainya kita lebih dari waktu yang direncanakan di kontrak, itu kita bisa kena denda. Kita bisa kena istilahnya uang prestasi. Dianggapnya kita tidak bisa menjaga waktu proyek. Iya sih. Misalnya ini kan di situ ada negosiasi dan ekspektasi. Berarti kan kita sebagai pihak yang mengerjakan, kita kan sudah mengestimasi itu kan 1 bulan Pak. Ternyata harus lebih dari sebulan. Itu kalau untuk mengajukan negosiasi ulang bagaimana Pak? Pertama, alasannya dulu nih nanti saya tanya. Ini inisiasi perpanjangan waktunya karena klien nambah fitur atau karena kita nggak perform sama manajemen waktu? Kita ambil satu sisi untuk menambahkan fitur dan keinginan dari customer sih Pak. Nah, kalau keinginan dari customer sendiri, nah itulah intinya kita wajib negosiasi di awal sebelum kita menentukan itu boleh dilakukan perubahan atau tidak. Ya, kita udah tahu apa namanya. Di awal kita udah tentu itu timeline proyek, kita udah rencanain semuanya, daftar kerjaan udah kita masukin sehingga waktunya juga sudah kita batasi. Ternyata ada penambahan fitur dari klien, artinya apa? Pekerjaannya nambah, otomatis timeline-nya juga nambah. Lalu apa ya? Untuk biaya berarti kita bisa untuk negosiasi lagi. Tepat tadi. Apa namanya? Benar ya. Kita karena kita negosiasinya nggak cuma sekedar ngomong, tapi kita perlu juga dengan data yang valid sehingga apa? Sehingga mereka aware, oh iya berdasarkan data pasti akan molor tuh. Ya otomatis kita bisa negosiasi antara dua tuh. Ya, perpanjangan waktu atau kontrak kembali, perbarui kontrak, gitu. Kita perpanjangan waktu atau perbarui kontrak. Atau yang ketiga yaitu fitur yang diminta, misalnya fiturnya termasuk fitur yang perlu proyek baru, penambahan versi gitu ya, versi yang terbaru. Ya versi awal kita kerjakan dulu, lalu setelah penambahan fitur ada versi berikutnya, versi kedua. Nah itu proyek lain lagi, beda lagi dari jatuhnya kontrak kembali setelah proyek kita di awal selesai. Gitu ya. Ekspektasi kayak ini pastinya karena ekspektasi perubahan ruang lingkupnya dari klien, kita bisa negosiasi, tapi kita juga perlu memberikan argumen berupa data. Nah, data itu dapatnya dari mana? Ya, dari sini. Di sesi pembelajaran kali ini, kita akan memberikan datanya yang valid, gitu ya. Yaitu apa? CPM, Critical Path Method, yaitu metode perhitungan jalur kritis. Ya, metode perhitungan jalur kritis. Punya adik ada yang warna merah, ada jalur yang warna merah itu daftar pekerjaan, yang merah itu ada yang warna biru ya. Nah, yang warna merah pekerjaan yang lain-lain yang warna merah itu adalah
critical path, jalur kritis. Apa itu jalur kritis? Daftar urutan pekerjaan yang paling menentukan durasi proyek. Ya, sekali lagi apa? Daftar urutan pekerjaan yang paling menentukan durasi proyek. Jadi kalau kalian mau negosiasi bikin perencanaan, nggak mungkin kalian ngasih timeline durasi pengerjaan proyek itu kurang dari yang normal. Itu namanya bunuh diri. Kalian bisa kena denda karena nggak perform sama manajemen. Kalau klien sih bermain aja nanti kena penalti, baik kan gitu. Bayar juga nggak sedikit, yang bisa tentunya jalur hukum. Oke, critical path method dengan metode CPM kita bisa memvisualisasikan urutan logis setiap pekerjaan, setiap aktivitas dalam proyek. Terus yang kedua, memprediksi durasi minimal. Dari tadi yang pertama ini durasi minimal yang nggak bisa kita kurangi lagi waktunya. Ya yang ada kita harus negonya ya di atas durasi itu juga kita jadi aman kalau seandainya ada fitur-fitur kecil yang ditambahkan dalam proyek yang kita bisa toleransi gitu ya. Terus yang ketiga, fokus pada pekerjaan yang sama sekali tidak memiliki toleransi kelambatan waktu kan. Dengan kita lihat yang toleran, nanti kalau kita mau mengontrol waktu proyek tersebut, ya kita harus paham pekerjaan yang toleran ini. Kita harus monitor penyelesaiannya, nggak boleh terlambat. Ya. Nggak baik itu dari mulainya kapan, selesainya harus kapan, itu harus paham. Karena kalau meleset sedikit ya, set gitu ya, meleset lebih cepat sih nggak masalah ya, tapi yang masalah itu meleset tapi lebih lama durasinya. Yang lain akan mentok hingga ini timeline-nya akan lama. Jadi paham adalah menggunakan activity on load. Sebenarnya ada beberapa metode penggambaran network diagram ya, diagram jaringan. Tapi bukan diagram jaringan komputer, beda. Yaitu diagram jaringan yang menentukan urutan pekerjaan proyek ya. Oke. Activity on load, selain activity on load ada lagi namanya activity on arrow. Nanti kalian bisa cari lagi referensi ya tentang activity on arrow ya. Karena penggambaran network diagram itu ada bermacam-macam ya, network diagram. Ini saya ambil yang paling mudah dipahami dan yang paling komprehensif gitu ya. Jadi kalian bisa ngikutin metode yang saya presentasikan sekarang. Oke, di activity on load, aktivitasnya ada di titik. Berarti kalian akan mengidentifikasi setiap pekerjaan dalam sebuah titik. Nah, titik ini saya gambarkan dalam sebuah kotak. Aktivitasnya dalam sebuah kotak. Ini contohnya ada kode aktivitas. Sebenarnya bisa pakai nama aktivitas. Cuma kan kalau dalam kotak ini panjang ya. Aktivitas apa misalnya? Analisa kebutuhan lain kan panjang. Dengan pakai kode ya. Demikian ada. Tapi kode aktivitas nanti kita kasih nomor bukan nomor urut ya, tapi kode saja. Kode identifikasi atau ID activity. Terus di bawahnya kita kasih durasi dari masing-masing pekerjaan tersebut. Durasinya berapa lama? Bisa dalam hari, bisa dalam jam, atau dalam minggu. Ya, tergantung kalian mau pakainya untuk durasinya itu berdasarkan hari atau jam. Ya, kan? Biasanya sih kalau klien saya pakai hari ini karena hitungannya main days. Jadi satu kali datang, hitungnya satu main days. Lalu satu aktivitas disebutnya satu medis. Tapi ada juga satu aktivitas yang lebih dari satu medis. Gitu ya. Nah ini durasi time ya. Terus ada istilah ES itu early start. Jadi aktivitas ini kita udah tahu nih satu aktivitas. Aktivitas ini paling cepat dimulai hari keberapa. Kita nggak pengen tanya lah, kita belum masukin 1 Juli kan belum. Kita masih masukin ini hari keberapa dari proyek, hari kedua dari proyek, hari ketiga dari proyek, itu ya maksudnya. Early start ini kita memasukkan nilai kapan pekerjaan ini dimulainya hari keberapa. Terus early finish artinya apa?
Jadi aktivitas ini paling lambat kalau di atas 1 juta ya, yang di bawah sini paling lambat aktivitas ini dimulai kelas selesai. Dimulai. Dan terakhir LF last finish itu apa? Paling lambat selesainya kapan? Ini berarti istilahnya apa ya? Deadline atau date ya. Jadi kalau lebih dari ini berarti kita udah molor tuh. Ya, kalau ini hitungannya perlu dipahami. Berarti kita udah molor. Nah ini kalian bisa baca dan saya harap istilah-istilah ini jangan lebih kelas ya. Kalian cari lagi lebih dalam. Kalau kita kan banyak yang bisa pakai AI, bisa pakai banyak searching buat Google ya. Silahkan dicari. Nah untuk mempercepat kita langsung coba latihan ya. Di sini ada beberapa aktivitas saya klik aktivitas untuk pembuatan modul login dan database. Salah satu pekerjaan istilahnya kalau di kan biasanya kalian tahunya metode waterfall ya, SDLC, SDLC waterfall. SDLC waterfall itu metode tradisional kan ya, karena bayang-bayang saya sudah jarang yang pakai metode waterfall. Kenapa? Ya kalian nanti akan bisa tanya deh sama dosen yang perancangan sistem informasi ya. Kenapa lebih banyak yang pakai waterfall? Yang sudah jarang yang pakai waterfall dibandingkan metode agile. Agile lebih banyak yang pakai sekarang. Gitu ya. Ini salah satu spirit dalam metode agile development atau SDLC agile ya. Kita ambil cuplik salah satu modul yaitu modul login dan database-nya gitu ya, pembuatan modul login dan database. Nah ada satu pekerjaannya ini aktivitasnya, ada satu kebutuhan aplikasi, terus juga bisa database, desain UI UX dan coding backend. Setelah itu apa tadi? Kita kalau aplikasi ini kan panjang kalau masih dalam kotak, kita bikin modul. Ada juga di project manajemennya sudah masukin durasi itu. Nah durasinya kita masukin. Selain durasi ada lagi setiap pekerjaan punya ketergantungan ya predecessor benar. Kamu siapa namanya? Mas Gali itu ya benar sekali Mas Gali. Ada predecessor ketergantungan antara pekerjaan ini sebenarnya kemudian dari analisa kebutuhan dari masing-masing pekerjaan. Pekerjaan butuhnya apa? Ada sumber daya manusianya, alat, bahan, dan sebagainya. Ya, tapi juga pekerjaan sebelumnya harusnya apa? Bikin apa dulu baru bikin. Itu maksudnya adalah predecessor. Nah, di predecessor ini misalnya tas A itu kode pekerjaan A, dia nggak punya predecessor, artinya apa? Iya benar sekali Mas Gari. Pekerjaan yang paling dilakukan oleh awal. Pertama kali, seringkali predecessor ini bisa yang paling awal ini bisa lebih dari satu ya. Misalnya kalau di berhubungan sama klien kan ada committing, tapi di belakang proyek kita kan sebelum di committing kita ngapain dulu kan, bikin dokumentasinya, terus kita analisa sifat kliennya seperti apa, portofolio klien juga perlu kita analisa dulu kan. Dari situ kita tahu proses bisnisnya apa. Ini bisa aja paralel, maka predecessor awal ini bisa aja dua pekerjaan yang tidak punya predecessor. Bisa kayak contohnya ini, kebutuhan A tidak punya predecessor dan sebagainya. Terus kita udah punya durasi dari masing-masing pekerjaan A 3 hari, pekerjaan B 4, pekerjaan C 2, pekerjaan D 5 ya, dan terakhir pekerjaan E untuk sistem testing kita setting dengan 2 hari. Ini mas saya masukin lagi. Pekerjaan A tidak punya predecessor, artinya apa? Dari start, ya kita langsung mulai pekerjaan A. Dari start kita langsung tuh pekerjaan, langsung taruh durasinya dan juga ya. Ini kasih panah dari start masuk ke A. Terus setelah pekerjaan A ada pekerjaan B. Pekerjaan B itu predecessornya pekerjaan A. Artinya apa? A dulu baru dikasih panah.
pekerjaan A, ada pekerjaan B sama pekerjaan C. Ini kalau istilahnya paralel ya, bisa pecahin atau kerjain yang mana dulu nih. Nah, kerjain yang mana dulu nih ini tergantung prioritas critical path-nya ya. Karena ada pekerjaan yang boleh ditunda dulu, ada pekerjaan yang nggak boleh ditunda, tergantung dari critical path-nya. Jadi kalau punya tim yang cukup bisa dikerjakan sebelumnya. Bisa. Coba Mas Rio benar sekali. Ya enak apalagi kemudian tim yang lebih dari satu ya bisa digandalkan. Nah, udah itu kita bisa pecah tim. Tim A bagian pekerjaan B, tim C bagian pekerjaan C gitu ya, pecah tim. Tapi kalau seandainya kita buat ya yang mana dulu nih, gitu kan kita. Terus dari itu apa? Pekerjaan B itu setelah pekerjaan B itu ada pekerjaan D. Nah, pekerjaan D tergantung dari B dan C. Itu nanti bergabung lagi timnya, gitu kan? Bergabung lagi timnya untuk pekerjaan D. Setelah itu dan selanjutnya pekerjaan B dan sampai terakhir adalah selesai gitu ya pekerjaan D. Nah, tapi kan belum tahu nih mana critical path-nya, ya kan? Bukan, ya. Start itu bukan pekerjaan. Dia ini adalah event. Apa bedanya event sama pekerjaan atau task? Durasinya dia nggak punya durasi. Jadi sebenarnya bukan pekerjaan, dia event aja sebagai penanda dari saatnya sih. Kalau di tengah-tengah ada misalnya break gitu ya, nah break ini juga bisa kalau break ada durasi. Ada durasi. Biasanya kalau kalian pakai mainnya milestone dan milestone bisa dikategorikan sebagai event bukan pekerjaan. Gitu ya, milestone. Setelah start, ya, dan kita kasih kalau di startnya 0 karena durasinya 0, kalau di finishnya juga 0. Ya, kalau di finishnya. Setelah itu apa pekerjaan? Dimulai pekerjaan pada hari. Lalu kapan finishnya pekerjaan? Gimana caranya? 0 ditambah durasi. Jadi kalau di finish, kalau start. Kalau finish kan harus start ditambah durasi. Harus start ditambah durasi ya. Lanjut pekerjaan berakhir di hari ke-3. Lalu pekerjaan ini mulai paling cepat mulai hari ke-3. Jadi tinggal speeding ya. Ini hari ke-3 ini mulai paling cepat. Pekerjaan C juga paling cepat hari ke-3 juga. Gitu paham ya? Karena predecessornya masing-masing ada pekerjaan A, tinggal pindahin aja tiga speeding jadi sebar. Setelah itu apa? Sama 3 ditambah durasinya jadi 7, 3 tambah 4. Jadi pekerjaan B selesai paling cepat hari ke-7, pekerjaan C hari ke-5 gitu ya. Nah, kita tahu nih setelah pekerjaan B sama C kita kerjaan B mana yang harus hari keberapa pekerjaan dia harus mulai? Yang paling lama ya hari ke-7. Kenapa? Kalau kita mulai kalau pekerjaan di hari ke-5, pekerjaan dia belum selesai. Artinya dia pekerjaan dia padahal tergantung sama pekerjaan dia juga. Ya, jadi yang pindahin adalah yang paling besar. Kalau atas pindahnya yang paling besar. Nanti kalau bawah ada metode mundur, kita pindahin yang paling kecil. Dan setelah 7 ditambah durasinya 12 dan seterusnya ya sampai di akhir di finish ini di pas yang terakhir. Nah ini ada 14 berarti seluruh proyek selesai hari berapa? Sedikit tahu durasi awal ya paling cepat 14 hari paling 14 masuk ke 14 dan ini kita udah tahu nih pekerjaan ada 14, makanya semua mungkin aja finish itu hari ke-14, hari ke-14, sampai durasi 0, hari ke-14. Berarti apa? 14 dikurang 0 sampai 14. Terus maka pekerjaan B ya sama, nggak pilih aja 14 sama nggak pilih aja. Hari ke-14 berarti due date pekerjaan B itu adalah hari ke-14. Terus pekerjaan E ya, itu dimulai
terakhir kan pekerjaan E apa? Selesai paling lambat hari 14. Paling lambat juga pekerjaan E selesai di hari berapa? Caranya gimana? 14 kurang 2 atau plus start plus finish dikurangi 14 tadi ditambah ya, karena ini juga kalau atas kurang-kurangan tambah-tambahan, kalau bawah kurang-kurangan dikurang-kurangi. Jadi hari ke-12 setelah itu kerjaan D ini tinggal pindahin 12, setelah itu 12 kurang 5 7. Nah ini ada 7 nih, 7 tinggal sebarin aja 7 sama di atas ketika nyebar tinggal pindahin. Ini juga di bawah karena nyebar juga tinggal pindahin 7 di atas 7. Lalu apa? Kurangin 7 kurang 2 5, terus ini 7 kurang 4 3 gitu ya. Yang ini bedanya hari sama juga. Tapi lihat perbedaannya antara B sama C. Paling cepat pekerjaan B hari ke-7, selesainya hari ke-7. Boleh ditunda nggak? Nggak boleh. Bedanya kalau yang pekerjaan C apa? Paling cepat hari ke-5, paling lambat hari ke-7. Artinya ada jeda, artinya boleh ditunda ini pekerjaan C. Berapa hari? Tunda hari. Ya paham ya, kita tahu ya mana yang pekerjaan yang perlu diduluin dibandingkan pekerjaan yang lain. Kalau kita pecah tim atau kita sendiri yang kerjain D, pekerjaan B sama pekerjaan C. Kita pilih yang paling besar, kalau di bawah pilih yang paling kecil. Ini 3, ini 5. Pilih yang paling kecil. Ya, awal kalau di atas kita pilih yang paling besar, di bawah pilih yang paling 3 kurang 3. Terakhir kita sampai udah kembali ke tools untuk monitoring kerjaan mana aja. Kemudian ya kita punya bahan ya. Jadi kalau monitoring aktivitas